Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan cerita dari sebuah thread dari Twitter yang dibagikan oleh Adinda Risya. Di dalam thread, Dinda menyebutkan teman-temannya dengan inisial. Jadi untuk lebih mudahnya, saya akan mengganti inisial itu dengan nama agar mudah dipahami. Oke, begini ceritanya. Aku bakal ngebagi cerita pengalaman aku waktu naik ke Gunung Kembang. Jadi waktu itu, aku sama teman-temanku merencanakan untuk muncak ke Gunung Kembang yang ada di Wonosobo. Awalnya kita bingung mau ambil hari apa, karena jadwal masing-masing dari kita yang sibuk banget. Dan akhirnya kita putusin buat naik di hari Kamis, alias malamnya itu malam Jumat. Kita waktu itu berangkat berenam, 3 cewek dan 3 cowok. Cowoknya itu Aan, Toto, sama Wawan. Sedangkan ceweknya itu aku, Sinta, sama Hesti. Sebelum berangkat malamnya, Sinta nginep di rumahku. Kita sepakat waktu itu buat enggak membahas hal-hal begituan pas di sana. Dan waktu itu awalnya cuman aku yang lagi halangan alias menstruasi. Tapi ternyata paginya sebelum berangkat, Sinta malah ikut halangan. Aku sebenarnya agak was-was waktu itu. Masalahnya, Sinta ini kalau masalah gitu itu nggak bisa ngontrol. Dia juga bilang, kok perasaanku nggak enak ya Din? Udahlah, yakin aja, insya Allah nggak ada apa-apa. Jawabku seperti itu. Kita semua waktu itu sepakat buat kumpul di rumahku jam 8 pagi. Sebelum semua kumpul, aku sempetin buat belanja dulu ke pasar sama Sinta, buat bekal kita di gunung nanti. Hesti yang pertama sampai di rumahku. Dia bantuin prepare untuk packing-packing. Setelah selesai, tinggal nungguin teman-teman cowok datang. Setelah mereka semua datang, kita semua langsung berangkat. Kita berenam berangkat pakai 3 motor, jadi boncengan dua-dua. Toto sama Sinta, Wawan sama Hesti, dan aku sama Aan. Di perjalanan, kita sempat nyasar-nyasar karena nggak ada yang tahu jalan. Jadi kita cuman ngandelin GPS. Jadinya kita sampai di base camp itu sekitar jam 1 kurang. Cowok-cowok sholat zuhur dulu, lalu istirahat sebentar. Di sana kita diharuskan prepare ulang karena oleh petugas base campnya kita nggak boleh bawa botol plastik sama tisu basah. Kita prepare sampai 2 jam karena kita bingung mau bawa berapa carrier. Akhirnya kita putusin 3 cewek itu, 1 bawa carrier, 1 bawa daypack, dan 1 lagi bawa tas kecil buat bawa HP, dompet, sama perlengkapan kecil lainnya. Maksudnya nanti kalau capek bisa gantian bawa carriernya. Yang pertama bawa carrier itu aku. Lalu kita pun mulai berangkat habis asar. Sebelum mulai pendakian itu, Hesti baru bilang ke aku kalau dia juga ternyata lagi halangan. Aduh astaga, jadi ketiga cewek ini semuanya lagi halangan. Aku udah mikir yang aneh-aneh aja waktu itu. Tapi aku coba tahan dan berpikir positif. Kita pun mulai trekking. Awal trek kita disuguhi pemandangan kebun teh yang begitu luas. Tapi di kebun teh itu aku malah ditampakin bayangan-bayangan yang banyak. Tapi bentuknya gak terlalu jelas. Ada bayangan hitam dan putih. Aku coba cuek sambil terus jalan. Lama berjalan, aku ngerasa carrier yang aku bawa kok makin berat. Sampai di sebuah tanjakan, tiba-tiba aku kepleset dan cedera lututku itu kambuh lagi. Aku minta buat istirahat sebentar buat mengikat lututku. Lalu kita pun lanjut jalan setelah lutut ini rada enakan. Kita pun mulai masuk kawasan hutan. Waktu itu udah jam 5 sore. Baru beberapa langkah masuk hutan, Hesti teriak manggil aku, "Mbak Din." Aku pun menoleh ke arah dia. "Hei." Waktu aku lihat, aku tahu apa yang dia maksud. Aku pun mengisyaratkan buat diam. Waktu itu, aku ada di urutan 4. Melihat aku dan Hesti, muka si Wawan tuh kayak gimana gitu. Seperti muka-muka panik. Katanya, tadi malam dia baca hal-hal mistis di gunung ini. Menurut yang dia baca, sempat ada pendaki cewek yang hilang di sini. Makanya dia jadi negative thinking.
Kita pun terus naik sampai tiba-tiba telapak kaki aku kram di sebelah kanan. Mungkin karena ikatan di lutut yang terlalu kencang. Aku duduk dulu, lalu diurut sama Santi. Saat lagi hening-heningnya, tiba-tiba ada suara. "Gage tok, ojo suwe-suwe." Spontan aku langsung lihat ke Sinta. Karena itu suara Sinta. Tapi pas itu, Sinta lagi ngurut kaki aku. Dan gak bicara sama sekali. Di antara bingung, Aan bilang, tenang, itu HP-ku." Ternyata Aan lagi buka WA dan dengerin voice note dari Sinta. Kita semua udah panik duluan, tapi Aan dengan santainya main HP lagi. Sampai ditegur sama Wawan, "An, bukan waktunya nih main HP." Aan pun lalu memasukkan HP ke kantongnya lagi. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Makin malam, mataku udah gak bisa dikondisikan. Makin malam itu banyak yang seliweran. Badanku ngerasa makin lemes parah. Padahal lagi terang bulan. Tapi di hutan itu cahaya gak bisa nembus. Jadi kita pakai headlamp buat penerangan. Sampai di sebuah persimpangan jalan yang nanjak banget. Nah, Sinta yang pertama naik ke tanjakan. Tepat di bawah pohon itu tadi, kaki dia kram dan gak bisa digerakin sama sekali. Lalu Sinta duduk di samping pohon itu. Lalu aku naik buat bantuin ngurut kakinya Sinta yang kram. Pas lagi mau ngurut itu, rasanya ada yang ngedorong ke bawah gitu. Untungnya ada Toto yang langsung megangin aku. Wah, kalau gak dipegangin bisa gulung-gulung ke bawah aku. Aku terus ngurut kaki Sinta sampai aku yakin kalau ini bukan kram biasa. Karena kaki Sinta itu kram dua-duanya dan sakit kalau digerakin. Sampai-sampai dia nangis menahan sakitnya itu. Sekitar setengah jam kita berhenti karena Sinta gak bisa lagi jalan kan. Aku tahu kalau kaki Sinta ini lagi digelendoti sama makhluk halus. Sampai-sampai dia gak bisa gerak sama sekali. Karena udah semakin malam dan suhu tubuh kita kan semakin dingin ya. Kita pun gak dianjurin buat buka tenda di daerah hutan. Jadi kita paksa Sinta buat jalan. Dia jalan tanpa bawa beban apapun waktu itu, sambil dituntun sama Wawan dan Toto. Bagaimanapun kita harus pergi dari situ, karena semakin lama kita di situ maka kondisi Sinta bakal makin parah. Sinta yang pertama naik, sampai-sampai sambil engklek. Tahu gak sih engklek? Jalan kaki jalan pakai satu kaki lompat-lompat gitu loh. Akhirnya udah cukup jauh dari pohon itu, kaki Sinta udah bisa sedikit digerakin. Aku lega banget karena kita bisa lanjut perjalanan. Pas tadi di bawah pohon, jujur kita sempat kepikiran buat balik turun. Tapi kalau turun malah semakin jauh. Karena kita udah separuh jalan kan. Nanggung banget lah kalau turun. Sinta masih jalan paling depan, dibantuin sama Toto. Di belakangnya ada Aan, aku, Hesti, lalu Wawan yang masih di paling belakang. Waktu itu posisi aku bawa carrier. Tiba-tiba aku ngerasain carrier yang aku bawa itu makin enteng. Malah gak kerasa kalau bawa carrier. Pikirku mumpung enteng, aku mau jalan agak cepet dikit. Sampai gak kerasa aku tuh nyalip teman-teman di depan aku. Terus jalan sampai aku ada di paling depan. Dan lama-kelamaan kok gelap. Gak lama dari situ Hesti teriak-teriak manggil aku. Aku yang jalan kayak sambil bengong, kaget dan langsung noleh ke belakang. Ternyata jarak aku sama yang lain itu udah jauh. Apalagi jalannya kan belok-belok ya. Kata temanku yang di belakang, waktu itu aku kayak ada yang nuntun supaya terpisah dari rombongan. Serius, waktu jalan itu aku benar-benar gak sadar. Kirain teman-teman tuh masih di belakang. Aku balik lagi ke tengah barisan kan, masih bawa carrier. Nah, setiap aku istirahat di bawah pohon, selalu aja melihat penunggunya. Entah itu di samping, di belakang pohon, atau di atas pohon. Udahlah, cuekin aja. Kita terus jalan, masih di kawasan hutan. Tiba-tiba, lutut ini gak ada tenaganya sama sekali.
berasa kayak gemeteran dan aku langsung ambruk, lemes parah. Sampai akhirnya itu carrier digantiin dibawa sama Hesti. Dan beberapa saat Hesti bawa itu carrier, dia jadi lemes kayak aku tadi. Spontan aku langsung paham, ini yang bikin masalah carriernya. Carrier itu nggak beres. Setelah aku cari tahu, ternyata carrier itu sebelumnya dibawa sama teman aku buat naik Gunung Lawu. Dan masih ada makhluk yang masih ngikut dari Gunung Lawu nempel di carrier itu. Setelah aku beresin itu masalah carrier, kita pun lanjut. Kita jalan sampai udah mau sabana. Jadi pohon udah gak terlalu rimbun. Hesti bilang dia lemes banget. Dan air yang di dalam botol kebetulan udah habis. Jadi kita nuang air dulu dari dalam jerigen sekalian istirahat. Setelah saya lihat, ternyata Hesti itu udah mau kerasukan. Udah sampai di tengkuk. Dia udah gak fokus. Sampai akhirnya ditarik sama Sinta. Jadi penjelasannya, kita kalau mau ngelepasin makhluk yang nempel itu bisa ditarik ataupun didorong. Waktu merasukin, makhluk itu mengambil beberapa titik di tubuh kita. Jadi harus didorong atau ditarik sama yang ngerti aja ya. Bingung juga sih ngejelasinnya. Lanjut aja deh. Alhamdulillah masalah udah beres dan kita lanjut perjalanan. Singkat cerita, setelah sabana kita sampai di sebuah tanjakan yang namanya Tanjakan Mesra. Karena kita putusin buat ngecamp di puncak, jadi kita harus lewatin Tanjakan Mesra itu. Karena di sabana itu ternyata tempatnya kecil, gak luas kayak di bayangan aku. Dari namanya Tanjakan Mesra, jadi kita kalau naik itu emang mesra ya. Pelan-pelan karena saking nanjaknya, sampai menguras tenaga. Waktu lagi nanjak, tiba-tiba Hesti bilang, "Mbak, ada yang turun tuh. Tapi kok nggak bawa senter ya?" Terus yang turun tadi katanya hilang gitu aja. Waktu itu aku belum sempat lihat karena posisi aku ada di paling belakang. Aku sendiri di Tanjakan Mesra nggak banyak lihat yang aneh-aneh. Paling yang sempat aku lihat itu makhluk yang bentuknya kayak hewan, punya tanduk kecil-kecil tapi dia cuma kelihatan kepalanya aja gitu. Aku nggak tahu itu apa, tapi nggak sampai ganggu kita lah. Oke lanjut, Tomo dan Santi mutusin buat naik duluan. Katanya tuh udah capek dan pengen buru-buru buat bikin tenda di atas. Jadi yang sisa di belakang itu aku, Hesti, Wawan sama Aan. Kita berempat putusin buat istirahat sebentar sambil lihat-lihat pemandangan yang udah kelihatan dari tempat kita duduk. Gak tahu kenapa aku lihat ke atas. Pas aku lihat ke atas ada bayangan hitam yang makin lama itu makin gede. Bayangan itu kayak orang yang lagi ngerangkak, tahu kan? Bayangan itu terus turun. Lalu ada siluet dari samping kan. Setelah aku perhatiin, ternyata itu babi hutan. Kita mematung beberapa menit. Seperti ada yang memberi aba-aba, kita pun lari bareng. Singkatnya, kita sampai puncak. Di sana Toto sama Sinta udah diriin tenda. Kita langsung masak, makan, lalu istirahat. Waktu kita istirahat di dalam tenda, aku yang pas itu tidur di paling pinggir, dengar tenda kita itu seperti ada yang ngelilingin. Kayak ada suara babi gitu di situ. Jadi mungkin itu babi ya, pikirku. Aku gak mau ambil pusing lalu tidur. Besoknya kita bangun agak siang. Setelah bangun, aku menikmati pemandangan di atas puncak. Foto-foto, ya biasalah. Gak lama di situ kita pun turun. Aku merasa paling susah waktu diajak turun. Karena lutut ini tuh rasanya kayak mau lepas. Jadi waktu jalan turun itu aku paling belakang ditemani Hesti. Waktu masuk hutan lagi, banyak makhluk halus yang menampakkan diri. Padahal siang-siang. Karena aku aja yang lihat, aku pun diam aja. Aku sempat komunikasi sama salah satu sosok di sana. Jadi dia itu nempel terus ke aku. Lalu aku coba nyender di pohon terus merem. Sosok itu adalah kuntilanak. Bajunya itu sesiku, rambutnya panjang, mukanya itu sobek-sobek kayak luka sayatan gitu loh.
Aku tanya, kenapa kok ngikutin aku? Dia bilang, karena aku tuh bau anyir. Maksudnya bau darah mens gitu kan. Makhluk-makhluk kayak gitu emang suka nyesepin darah mens. Jadi, buat perempuan yang naik gunung dan lagi mens, jangan pernah buang pembalut sembarangan. Waktu lagi komunikasi itu, tiba-tiba aku ditampol sama Hesti. Dikiranya aku mau kesurupan. Setelah itu, kita berdua lanjut turun sampai kebun teh. Hesti bilang kakinya gemeteran. Aku bilang aja kalau turun kan emang kerja kaki lebih berat, karena kan emang menopang badan kita pas turun kan. Padahal sebenarnya ada yang megangin kaki Hesti. Tapi aku biarin aja karena nanti juga bakal lepas sendiri kalau dicuekin. Kita pun sampai base camp. Ketemu teman yang lain, terus kita cari tempat buat mandi dan bersih-bersih. Lalu langsung pulang. Perjalanan pulang itu kita ngandelin GPS lagi. Kalian tahu kan kalau kita ngandelin GPS kadang diarahin ke jalan-jalan kecil atau sawah gitu. Nah, kali ini kita diarahin lewat jalan di tengah hutan. Gak ada penerangan sama sekali. Dan yang lewat sana tuh cuman 3 motor kita itu. Formasinya Toto ada di belakang, aku sama Aan itu di tengah, dan Wawan ada di paling depan. Waktu bonceng motor itu aku sambil merem karena gak betah buat ngelihat banyak banget penampakan di hutan itu. Ada yang terbang, ada yang berdiri di tengah jalan, ada yang gede banget, ada kuntilanak yang gede banget sampai gak kelihatan mukanya. Pokoknya itu jalan kalau dilihat pakai mata biasa itu sepi, tapi aku lihatnya itu rame banget. Sepanjang jalan sama sekali gak ngelewatin rumah penduduk. Akhirnya kita pun hampir sampai rumah. Tapi sebelum sampai rumah hujan deras, dan yang pakai jas hujan itu cowok-cowok yang di depan. Jadi kita yang di belakang itu semua basah kuyup. Sampai di rumah aku semua pada istirahat dulu sebelum pulang. Aku lihat Wawan itu banyak yang ngikutin di belakangnya. Mbak-mbak Kunti banyak banget di belakangnya. Lalu aku coba bersihin teman-teman satu persatu dari makhluk-makhluk yang ikut mereka. Pertama aku bersihin si Toto. Waktu aku bersihin Toto, salah satu wanita yang ikut Wawan malah masuk ke aku. Mulut wanita itu penuh darah, jadi pas masuk ke aku ngerasa lidahku itu kerasa anyir, jijik lah. Ada juga yang susah banget buat dilepas. Sampai tengah malam masih susah dilepas. Aku dengar suara hewan-hewan di sekitar rumah itu bunyi semua. Dan di depan rumahku udah banyak banget yang berdiri berjejer-jejer ngeliatin ke dalam. Bukan manusia. Tiba-tiba ada seseorang yang udah tua datang terus duduk di sampingku buat bantuin bersihin Wawan. Setelah semua selesai, Wawan dan Aan gak berani pulang. Lalu mereka tidur di rumah Toto. Terus Sinta dan Hesti tidur di rumahku. Jadi waktu itu kita takut buat kemana-mana sendirian. Demikian cerita dari Adinda Risya tentang pengalamannya mendaki Gunung Kembang. Kalau menurut cerita, kita jadi tahu ya kalau Adinda itu dan temannya yang berinisial S bisa merasakan dan melihat makhluk tak kasat mata ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.